pertama pasti kaget ya, karena tiba-tiba dapat surat dari Infobrand bahwa Cetaphil Baby memenangkan Brand Choice Award 2023 di kategori baby shampoo gitu. Yang ngeklaim untuk kulit sensitif banyak, tapi biasanya lebih ke dapat digunakan. Tapi mostly sebenarnya mereka tuh kulit normal ke yang tidak bermasalah sih sebenarnya. Tapi kalau Cetaphil sendiri dermatology testednya itu kita benar-benar printed di packaging karena memang itu yang kita unggulkan. Selamat siang, Sobat Brand. Jumpa lagi di program Infobrand Talk. Kali ini kami, Infobrand.id, bersama tim berkunjung ke head office dari brand Cetaphil. Kita akan berbincang mengenai brand Cetaphil, nanti akan ditemani oleh senior brand manager yang akan menemani saya membahas tentang brand Cetaphil. Tentu saya akan spill terlebih dahulu, Cetaphil ini adalah brand atau produk apa. Saya perlu sampaikan bahwa Cetaphil adalah brand asal Texas, Amerika Serikat yang berdiri tahun 1947 yang berkomitmen menghadirkan produk inovatif untuk perawatan kulit dan produk pertamanya Cetaphil Cleaning Lotion yang kini dikenal dengan Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Merek ini telah hadir di 70 negara di seluruh dunia dengan rangkaian produk perawatan mulai dari pembersih, pelembab, hingga produk perawatan bayi dan solusi untuk kondisi kulit sensitif. Di Indonesia, tentu Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini sudah hadir sejak tahun 2013. Semua rangkaian produknya didistribusikan oleh PT Galderma Indonesia Healthcare, yang juga merupakan perusahaan global yang berdiri sejak tahun 1981. Cetaphil dalam hal ini meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 untuk kategori baby shampoo. Tentu keterpilihannya Cetaphil dibuktikan dengan adanya 17.000 ulasan namanya di halaman internet, dan di 2 marketplace teratas produknya terjual hingga 54.000 produk dan mendapatkan review 25 review dari pembeli, dan ratingnya bukan main-main, rata-rata adalah 4,8. Ini sangat luar biasa secara pencapaian yang kami survei dari Infobrand.id bersama kerjasama dengan Trust & Co Indonesia dalam melakukan survei Brand Choice Award 2023. Untuk tidak berlama-lama, tentu saja tanpa membuang waktu lama, saya akan mendatangkan narasumbernya langsung. Kita akan membahas bagaimana brand Cetaphil hingga meraih mendapatkan penghargaan Brand Choice Award 2023. Halo. Halo Bu Susi. Bu Firdawanda. Betul. Bu Firdawanda selaku senior brand manager dari Cetaphil. Ya. Senang sekali loh. Terima kasih atas undangannya, dan diperbolehkan kita tim Infobrand.id berkunjung di kantor Cetaphil ya. Oke. Bu Wanda, say hi dulu dong ke audiens mengenai Infobrand Talk yang kali ini kita akan membahas mengenai brand Cetaphil. Selamat pagi, kalau di sini selalu selamat pagi teman-teman Infobrand. Jadi biar kita semangatnya terus pagi. Terima kasih juga sudah datang teman-teman Infobrand dari Infobrand itu udah datang ke kantor kita Galderma Indonesia Healthcare untuk mengetahui lebih lanjut tentang brand Cetaphil. Jadi kami sungguh sangat terhormat, terima kasih Bu Susi dan teman-teman dari Infobrand, sehingga kita bisa kupas tuntas lebih lanjut nih seperti apa brand Cetaphil.
Nah, ini yang paling menarik ya. Akhirnya saya berkunjung bukan cuma sebagai CEO Infobrand.id, tapi menjadi bagian dari konsumen Indonesia. Ya, menjadi bagian dari konsumen Indonesia yang menggunakan produk Cetaphil. Wah, ini bukan promosi, tapi ini memang terjadi memang sebagai user ya, karena memang tahu persis bagaimana Cetaphil ini memiliki kualitas produk yang sangat baik. Tapi di luar dari itu tentu audiens atau pembaca atau penonton dari Infobrand Talk ini ingin tahu jelas ya mengenai Cetaphil produk seperti apa dan bagaimana produk ini hadir di Indonesia. Mungkin Bu Wanda bisa sampaikan ke audiens menceritakan mengenai hadirnya Cetaphil di Indonesia. Oke. Sebenarnya dimulai dari visi misinya Bu Susi. Visi misinya brand Cetaphil sendiri adalah advancing dermatologist for every skin story. Jadi kita tahu kulit kita itu banyak jenisnya. Itu kalau misalkan kita dewasa, kita tahu ada kulit berminyak, kulit normal, kulit sensitif, kulit kering gitu. Jadi kita tahu semua kulit itu punya cerita. Makanya kita mau visi misi kita ini kita alamatkanlah ke skincare-nya kita, di mana kita juga membawa kelebihannya kita dari sisi dermatologis tested gitu. Menarik ya. Skincare itu keperawatan kulit ya, itu bukan menjadi suatu hal yang umum lagi. Betul. Karena memang kita harus aware terhadap kesehatan kulit kita sendiri ya. Jangankan untuk anak-anak ya, untuk diri sendiri aja memang harus peduli dan care terhadap kesehatan kulit. Betul. Dan termasuk salah satunya adalah Cetaphil yang care terhadap itu. Terima kasih. Oke, baik Bu Firda, tadi kan sangat menarik ya bicara tentang produk khusus. Ini kan produknya secara khusus ya, di mana skincare ya, secara produk ini adalah perawatan kulit. Boleh ceritakan nggak mengenai produk ini? Bagaimana produk ini kan saya tahu ini adalah brand internasional ya, yang dibawa oleh PT Galderma ya untuk dipasarkan atau didistribusikan untuk konsumen Indonesia melalui PT Galderma. Nah, bisa diceritakan nggak terkait dengan produk dari keunggulan Cetaphil ini kalau kita bandingkan dengan produk yang lain? Oke. Pertama dari brandnya dulu, Bu Susi. Jadi kalau dari brandnya sendiri yang membedakan kita, Bu Susi dan teman-teman Infobrand perlu tahu bahwa Cetaphil itu ada artinya, gitu. Cita artinya love, Phil artinya skin. Jadi visi misinya kalau tadi advancing dermatologist for every skin story, di mana sekarang kita adalah brand Cetaphil sendiri itu artinya adalah love your skin gitu. Jadi sudahlah secara visi misinya kita mau mengadres semua skin story-nya konsumen, dan di sini Cetaphil sendiri juga adalah love your skin, di mana ketika Cetaphil juga mengusung untuk produk untuk kulit sensitif. Kulit sensitif itu juga bisa loh seperti kulit normal lainnya. Jadi makanya dengan produk-produk Cetaphil yang memang dikhususkan untuk kulit sensitif, kita nggak mau membeda-bedakan nih kulit sensitif dengan kulit normal gitu. Dia bisa pakai produk kita dengan manfaat yang mungkin bisa sama dengan orang-orang yang kulitnya normal. Menarik ya. Love your skin. Yes. Menarik, artinya kepedulian produk ini terhadap kesehatan kulit itu sangat diutamakan, menjadi goals utama dari keunggulan produk dari Cetaphil ini semua sendiri. Orang bisa cantik. Iya. Wajib sepertinya ya. Bener. Untuk konsumen Indonesia tadi sudah disampaikan semua bisa cantik ya. Dengan apa? Dengan kita care terhadap kesehatan kulit kita. Nah, salah satunya adalah ketika kita melihat bahwa sejak kehadirannya di Cetaphil ini kan dari tahun 2013 ya, Bu. Tentu kan di sini juga bagaimana masyarakat juga melihat bahwa ini produk kan tidak umum seperti produk lainnya ya. Betul. Kalau saya lihat ya, ini kan pasti
khusus ya. Iya. Bagaimana PT Galderma melihat bahwa Cetaphil ini memiliki demand market yang cukup luas, khususnya adalah untuk konsumen Indonesia, bahwa yaitu karena latar belakang produk ini kan khusus unik ya, tidak umum untuk produk-produk yang sejenisnya. Betul. Seperti apa? Jadi ketika Cetaphil masuk ke Indonesia, yang awalnya kita lakukan adalah dari tim healthcare profesional dulu, Bu. Berbeda dengan produk-produk mainstream mungkin ya, karena kita tahu produk kita dikhususkan untuk kulit yang sensitif, sehingga kulit sensitif ini bisa seperti kulit normal gitu. Jadi love your sensitive skin ya sebenarnya. Jadi pertama masuk ke Indonesia kita dari tim healthcare profesional yang ke dokter. Oke. Jadi awalnya adalah kita mau mengusung dermatologis testednya melalui dokter-dokter di Indonesia. Gitu. Jadi sudah direkomendasikan oleh dermatologi. Setelah itu kita juga menjawab kebutuhan konsumen. Ketika sudah mulai besar, konsumen biar lebih mudah mencarinya lagi, kita masuk ke health and beauty kalau kita bilangnya. Jadi seperti Watsons, Guardian, Century itu kita bilangnya health and beauty. Gitu. Nah, lalu diperluas lagi setelah demand-nya sudah cukup besar, itu dari kita juga menjawab kebutuhan masyarakat, kita masuk ke toko-toko kosmetik gitu, kita juga masuk ke minimarket, bahkan sekarang dengan beberapa produk yang SKU-nya size-nya lebih kecil sehingga orang bisa mencoba dulu gitu. Jadi termasuk sampai e-commerce. Jadi kita juga tap in ke semua channel. Jadi awalnya memang dimulai dari dermatologis itu menjadi visi misinya kita, jadi kita mulai dengan healthcare profesional. Oke. Kalau bicara tentang visi misinya tentu tidak terlepas dari produk ya. Betul. Sebenarnya lini produknya apa sih dari Cetaphil? Banyak. Jadi sekalian aku mengenalkan. Spill ke audiens. Boleh. Infobrand Talk. Lini produknya mungkin teman-teman Infobrand Bu Susi dan tim juga taunya adalah Gentle Skin Cleanser. Terus itu yang udah paling hits ya untuk pembersih mukanya. Tapi kita juga ada moisturizing. Kita juga ada protection yaitu UVA UVB yang untuk sunscreen. Tidak lupa kita juga ada produk bayinya karena kan sebenarnya kulit orang dewasa ada yang sensitif, normal dan lain-lain, tapi kulit bayi itu dari lahir selalu sensitif. Gitu. Jadi hingga sampai usia tertentu kulitnya mulai berhenti berkembang, jadi itu masih terhitung sensitif. Gitu, makanya kita juga ada produk Cetaphil Baby, terus kita juga ada skincare. Jadi kita nggak mau melupakan bahwa Indonesia ini lagi besar nih market skincare-nya. Tapi sedangkan si kulit sensitif ini kan tidak bisa menggunakan semua skincare. Karena itulah Cetaphil juga ngelihat, Indonesia nih masih butuh yang brightening. Kita punya brightening series. Terus kulit orang Indonesia juga banyak yang kering. Kita punya optimal hydration series. Jadi cukup banyak dan juga kita ada khusus produk yang hanya diresepkan oleh dokter. Yang mungkin tadi Bu Susi sempat sebut, itu adalah Pro AD Derma. Berarti banyak sekali ya, dari hulu ke hilir sebenarnya melakukan perluasan pasar konsumen Indonesia yang memang pasar di Indonesia sangat luas sekali ya. Betul. Ya, di sini kan saya juga melihat bahwa ketika produk ini memiliki keunggulan dibanding produk yang lain, dia pasti akan unggul di pasaran. Terkait dengan tadi beberapa lini yang sudah disampaikan, tentu kita bicara tentang produk bayi yang menjadi sebuah keunggulan karena ini true story ya. Jadi tadi saya juga cerita bahwa dari kecil saya punya anak itu memang sudah sensitif sekali ya. Jadi pilihannya nothing choice katanya, kalau kata dokter, untuk anak jangan coba-coba. Walaupun ini tagline-nya brand lain. Tapi secara brand saya percaya ketika direkomendasikan benar AD Derma itu yang menjadi poin yang memang direkomendasikan oleh dokter. Jadi tidak memang dijual secara bebas, umum. Betul. Nah, tapi untuk secara umumnya saya melihat produk Cetaphil ini kan memiliki demand
khusus dengan market khusus ya. Iya. Artinya kelasnya berbeda ya. Kelasnya berbeda. Nah, boleh nggak di-share mengenai produk bayi yang berkaitan dengan produk perawatan bayi yang berkaitan dengan Brand Choice Award, di mana Cetaphil ini mendapatkan penghargaan Brand Choice Award untuk kategori sampo baby. Gitu. Oke. Silakan. Nah, yang unik juga dari produk perawatan bayi adalah biasanya ibu nggak mau ribet, bener ya Bu Susi? Ibu nggak mau ribet, kayak kalau kita kan skincare banyak, cuci muka sama cuci badan beda gitu kan, sabunnya. Nah, kalau untuk bayi biasanya ibu nggak mau yang aneh-aneh, maunya yang simple. Jadi kita juga nggak mau ribet gitu. Jadi kita punya yang head to toe, kalau bahasanya sabun bayi ya, head to toe. Jadi kita punya baby wash and shampoo, itu ada 2 jenis. Itu yang kalau kita sebutnya klasik, yang mungkin ibu-ibu atau konsumen atau temennya Infobrand tahu, yang warnanya biru. Nah itu wash and shampoo, kita sebutnya gentle wash and shampoo, itu bisa digunakan setiap hari gitu. Tapi ada juga yang ketika mulai pakai tapi kok masih agak kering ya. Memang mungkin belum bermasalah gitu, tapi masih agak kering nih sedikit kan, ibu-ibu nggak mau ya anaknya kulitnya bayi lucu-lucu tapi kok masih dipegang masih nggak selembut, nggak kenyal-kenyal gitu. Jadi itu ada juga kita wash and shampoo organik kalendula. Jadi tetap itu head to toe tapi ditambahkan dengan organik kalendulanya kita. Yang fungsinya untuk fungsinya lebih menenangkan kulit bayi. Oke. Jadi dia lebih lembut lagi gitu. Jadi ada manfaat tambahannya. Betul. Dari tambahan varian tadi ya. Betul. Dan tidak lupa sebenarnya, karena walaupun namanya Cetaphil Baby bisa dipakai sampai 7 tahun sebenarnya. Wow. Gitu. Jadi nggak ganti ke kids tuh ya. Toddler gitu ya. Toddler benar. Tapi tetap baby ya gitu. Iya. Untuk sampai ke 7 tahun. Uji klinisnya kita sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun. Gitu. Jadi ketika udah 6 bulan ke atas kan sudah mulai makan, sudah mulai lebih aktif, berkeringat. Itu kita sudah, kalau ibu-ibu yang mau membedakan juga, aku nggak mau deh pakai head to toe gitu. Jadi itu kita juga punya pembeda. Jadi kita punya Cetaphil Baby Shampoo saja gitu. Jadi kepala dan badan kita juga punya bedanya. Tergantung ibu memilihnya yang mana. Tergantung kebutuhan dari konsumen Indonesia betul. Membutuhkan untuk yang dibutuhkan apa? Iya. Apakah salah satu dari part of tubuh kita, ataukah memang membutuhkan perawatan secara keseluruhan? Betul. Head to toe tadi ya. Head to toe. Menarik ketika tadi juga bicara bagaimana brand Cetaphil juga turut aktif dalam meramaikan pemasarannya di era digital ya kan. Karena kita tahu bahwa di era digital ini kan suka nggak suka, mau nggak mau, betul. Semua konsumen Indonesia ketika mencari referensi yang dilakukan pertama kali adalah searching di Google, Google ya, searching di Google, sehingga suka nggak suka, mau nggak mau, akhirnya pun Cetaphil juga melakukan strategi marketing digitalnya melalui beberapa channel marketplace dan lain sebagainya. Betul. Boleh diceritakan mengenai bagaimana di era digital ini Cetaphil ini melihat tren dari marketplace yang bisa memberikan sumbangsi terhadap penjualan di Cetaphil itu sendiri. Oke, jadi Cetaphil juga nggak menutup mata ya Bu sama era digital gitu, apalagi moms atau misalkan kayak kita aja gitu kan lebih lama megang handphone ya daripada yang lain gitu. Jadi bahkan mungkin nonton TV aja sambil megang handphone gitu. Either buka Instagram, buka sosmed yang lain, buka WhatsApp, atau misalkan buka e-commerce gitu sambil check out gitu kan. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan itu. Makanya karena itu kita punya official store di beberapa e-commerce gitu. Jadi memang official store Cetaphil Indonesia itu kita tujukan untuk konsumen kita yang memang mungkin mereka kesulitan kalau untuk mencari Cetaphil offline gitu, atau sampai harus keluar gitu ya. Misalkan sibuk banget, ayo udah deh aku check out aja gitu. Jadi kita juga menjawab kebutuhan orang-orang sibuk seperti itu gitu. Jadi
secara digital pun, apalagi terutama kalau tadi Bu Susi bilang marketplace, itu kita nggak cuma 1-2, tapi kita tujuannya adalah ada di semua marketplace. Semua marketplace ya, Yes. Oke. Karena memang itu harus mutlak ya, produk harus ada dan hadir di marketplace untuk mendekatkan diri ke konsumen. Benar. Konsumen yang mengandalkan pencariannya melalui smartphone. Betul. Kita ya Bu. Iya ya, oke. Berarti kalau bicara tentang tadi Cetaphil ada di beberapa marketplace di Indonesia, terutama adalah official store-nya hadir. Lebih banyak mana pilihan konsumen ketika pernah nggak di survei, dilakukan survei terhadap konsumen Indonesia lebih mudah mencari di online ataukah di offline? Kalau Cetaphil sendiri. Kalau Cetaphil sendiri masih lebih banyak kontribusinya di offline. Karena kita tahu store-nya lebih banyak, terus mereka bisa kalau misalkan apalagi yang skincare, ibu kan harus tester ya. Yes. Nah, tester biasanya di offline. Tapi pastinya mereka akan membandingkan dengan harga online. Gitu. Sebenarnya kalau untuk official store sendiri kita nggak terlalu jauh bedanya. Tapi online itu kan ada tambahan, apakah koinnya, apakah free ongkir. Jadi dan juga online itu yang membedakan adalah promonya. Berarti promo-promonya itu mempengaruhi juga ya untuk konsumen Indonesia beli. Iya. Tapi berapa persen pengaruhnya terhadap sales ya, terhadap sales di Cetaphil sendiri, kontribusi marketplace? Kontribusi marketplace itu kita masih sekitar 10%-an. 10%. Oh, berarti masih besar di offline ya? Betul, di karena offline kita kan masih ada minimarket yang di mana-mana tokonya setiap 100 meter ada. Terus kita juga ada di modern trade independent, jadi kayak hari-hari Grand Lucky gitu. Terus kita juga ada di toko-toko kosmetik yang mungkin sebenarnya kalau kebayangnya jangan-jangan offline cuma health and beauty kali ya, Watsons, Guardian, Century, tapi enggak, kita ada di mana-mana gitu. Jadi makanya offline kita pasti akan masih lebih besar. Bu Firda tahu nggak ya kalau di Cetaphil itu di official store-nya itu banyak yang mengulas Cetaphil? Banyak Baca nggak? Baca nggak satu persatu? Terutama bagian baby kalau. Kira-kira boleh tahu nggak share ke audiens apa sih yang dilakukan oleh Cetaphil di pusat gitu ya, sehingga mereka si konsumen itu dengan sukarela melakukan review kepada produk Cetaphil di marketplace. Ya, kalau aku benar-benar boleh jujur, review itu kita generik. Jadi nggak ada yang kita, kalau ibarat kata kan ada yang nge-boost review ya. Jadi dari buzzer, kita kirimin produk, terus nanti review ya di e-commerce. Kita belum melakukan itu dan kalau kita lihat sekarang aja organic reviewnya udah banyak banget gitu. Dan seperti yang tadi Bu Susi bilang, organic reviewnya syukurlah bagus gitu ya. Jadi bagus-bagus banget reviewnya. Banyak juga yang orang ternyata, saya udah pembelian kedua nih, ketiga, keempat, kelima di official store gitu. Jadi memang secara tim e-commerce sendiri juga menjaga baik dari sisi operasional. Kalau kita kan dari brand menjaga dari sisi produk, harus tetap menjawab kebutuhan konsumen. Tapi dari tim e-commerce tuh menjawab sisi operasional, jadi pengirimannya lebih cepat. Mereka mau promo bundling, kita punya. Mau promo harga, kita punya gitu. Terus mau kemarin juga kita promo dengan produk baby lainnya, kita juga punya gitu. Jadi itu mudah dilakukan di e-commerce. Jadi tumbuhnya secara organik ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Yang menarik adalah ketika Trust & Co Indonesia bersama Infobrand melakukan survei terhadap Brand Choice Award. Salah satunya adalah parameternya mengukur brand awareness aspek, dilihat dari banyaknya ulasan tentang Cetaphil di internet. Apa yang dilakukan sampai sebegitu banyak? 17.000 ulasan di halaman internet, Bu. Apa yang dilakukan oleh Cetaphil? Kami memudahkan kami untuk melakukan surveinya loh. Aduh, itu aku juga baru tahu sejujurnya Bu, ada 17.000. Ya udahlah, biar jadi pekerjaan Infobrand. Iya.
untuk melakukan review ya. Iya. Apa yang dilakukan? Jadi dari awal Cetaphil ini ada di Indonesia, itu positioningnya selalu kita kuatkan. Seperti yang tadi Ibu bilang, skincare tuh banyak banget, gitu. Yang ngeklaim untuk kulit sensitif banyak, tapi biasanya lebih ke biasanya lebih kayak dapat digunakan, tapi mostly sebenarnya mereka tuh kulit normal ke yang tidak bermasalah sih sebenarnya. Tapi kalau Cetaphil sendiri dermatology testednya itu kita benar-benar printed di packaging karena memang itu yang kita unggulkan. Kita punya uji klinis, benar. Kita sampai uji klinis, positioning itu juga kali ya. Benar. Jadi kalau mungkin kalau Bu Susi, teman-teman konsumen, teman-teman infobrand, ini sebenarnya uji klinis ini penting nggak sih gitu? Kan Ibu sering ya dengar produk-produk uji klinis. Penting kalau saya konsumen. Benar. Nah, bedanya adalah Bu, kalau yang namanya uji klinis itu sudah diuji coba ke manusia, gitu. Jadi kalau uji cobanya udah sampai manusia, kita kan tubuh kita kompleks ya, gitu. Kalau sudah berhasil dan diuji coba ke manusia secara uji klinis, itu tuh sudah lebih terpercaya lah, gitu. Artinya konsumen sudah aman ya, bukan jadi uji kelinci percobaan, karena kelinci percobaannya sudah dilakukan sebelum produk itu ada dan terdistribusi dengan baik ya. Artinya sudah uji klinisnya memang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu apa yang dilakukan dari Cetaphil sendiri ketika mudah sekali buat kami ya di infobrand.id dan Trust & Co dalam melakukan pengumpulan data, terutama adalah pemberitaan-pemberitaan yang ada di internet. Apakah memang secara rutin Cetaphil ini melakukan strategi branding atau campaign PR publikasi ataukah beberapa hal untuk menjaga brand tersebut hingga tetap eksis dan mudah direkomendasikan di internet? Oke. Pastinya kita sejauh ini kita melakukan secara digital gitu untuk mengenalkan terus produk-produknya per SKU bahkan produknya ada apa aja, kegunaannya apa gitu. Jadi menurutku kita selain mengenalkan produknya, kita juga memberitahu ke masyarakat bahwa produk ini keunggulannya apa, yang membedakan dengan produk lain apa, terus ditujukan untuk kulit yang seperti apa. Jadi kita sangat-sangat detail gitu. Terus kalau misalkan dibilang sampai ada banyak review, sampai di internet juga diulas itu. Jadi itu kebanyakan pure memang di review sama konsumen. Karena gini Bu, kalau kulitnya mainstream, kalau kita bilang normal atau yang katanya pakai semua jenis skincare itu bisa, biasanya mereka akan review secara oh ya sudah gitu, ini aku cocoknya pakai ini gitu. Tapi ketika kulit sensitif itu kan mereka tertentu ya pakai produknya gitu. Jadi dia pasti mau juga teman-temannya atau konsumen di luar sana yang kulitnya sensitif juga kasihan gitu loh, jadi kayak pengen nge-share juga, aku tuh pakainya ini loh, jangan sampai kulit kalian tuh rusak deh sebelum kenapa-napa, nih bisa loh pakai, aku sih cobanya pakai ini. Itu pasti mereka akan dengan sendirinya bantu menginfluence. Bener, biasanya kalau udah kayak gitu. Betul. Menarik ya, memang ya kalau misalnya bicara tentang konsumen Indonesia, ketika bicara produk bagus pasti dengan mudah direview dan direkomendasikan. Bener. Dan di Cetaphil ini sudah terbukti bahwa mudah sekali kita mencari informasi tentang Cetaphil di internet, khususnya ketika kita mencari berita tentang Cetaphil. Kalau tadi Bu Wirda tadi sampaikan bahwa produk di internet khususnya di marketplace berkontribusi 10% ya terhadap penjualan, meskipun 90%-nya masih offline ya di outlet-outlet modern yang memang sudah dikerjasamakan dengan Cetaphil. Boleh tahu strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan strategi penjualan di marketplace? Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa dengan sukarela mereka melakukan review, rating, dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang dikasih buat konsumen? Kok konsumen sukarela ya? Biasanya kan ada take and give tuh Bu. Biasanya ada take and give. Nah ini apa yang dilakukan dari brand Cetaphil untuk memenangkan hati konsumennya sampai dengan sukarela melakukan review. Iya,
Jadi sebelum dia sukarela melakukan review, dia harus sukarela membeli dulu, Bu. Oh, oke, bener. Oh, tepat sekali. Iya, betul. Jadi dengan sukarela membeli, biasanya gimana caranya kita menggiring dulu mereka belinya di official store. Karena Ibu tahu ya, banyak marketplace lain yang memang toko-toko offline yang punya online juga dan menjual itu di marketplace, di e-commerce gitu. Jadi biasanya official store kita itu banyak banget inovasinya. Mulai dari apakah kita melakukan bundling dengan kemasan sampel yang kecil-kecil. Biasa kan cewek, ibu-ibu kan nyarinya kemasan sampel. Oh, sampel. Iya, itu pertama. Terus kedua, pastinya nyari juga price promo. Terus yang ketiga, belakangan ini kita banyak melakukan bundling dengan kategori lain. Contoh mungkin aku bisa spill untuk Cetaphil Baby, itu kemarin kita bekerja sama dengan popok bayi yang memang itu penting ya, ibu-ibu nyari kolaborasi. Terus sama susu bayi, nah kan suka dicari gitu, dan bahkan nanti juga dengan peralatan-peralatan bayi lainnya gitu. Jadi ibu-ibu lebih mudah lah gitu. Jadi nggak cuman apakah aku harus ini ada dapet nih diapers, ini ada dapet nih susu bayi gitu. Menarik ya, memang sekarang zamannya collab ya. Iya. Jadi kalau mau unggul bukan unggul sendiri ya, tapi bisa untuk menguasai pasar, cross customer itu bisa terjadi dengan dilakukan kolaborasi. Betul. Ya. Meskipun kolaborasi ini adalah berbagi konsumen. Atau tapi memperluas. Tapi dengan catatan pasti akan memperluas konsumen. Betul. Kenapa? Karena kan ada cross customer tadi yang saling menguntungkan satu sama lain. Menarik. Selain tadi melakukan kolaborasi, berarti promo-promo lainnya adalah memberikan gift-gift ya, sampel-sampel yang saya yakin ibu-ibu Indonesia ya sangat suka. Semakin banyak yang diberikan akan semakin banyak dan suka rela untuk melakukan review ya, karena dapat bonusnya banyak. Dan ini dilakukan oleh Cetaphil ya. Apakah itu dilakukan secara berkala? Iya, kita lakukan reguler ya. Jadi sebenarnya kan kayak tadi Ibu Susi bilang, lini produknya banyak. Jadi kita perlu mengenalkan lini produk yang lain. Gitu. Oke, menarik. Ya, memang kalau bicara tentang bonus-bonus di dalam pembelian, netizen Indonesia pasti akan sangat senang. Tambahan produk ini, tambahan produk itu. Oke, berarti kalau bicara tentang di marketplace tadi kan di review ya, saya tuh senang kalau ngomongin masalah konsumen yang dengan sukarela, apalagi tumbuhnya secara organik ya. Reviewnya sampai kalau saya perhatikan itu 4,8. Itu kan hasil review yang secara ratingnya ya. Ini bukan angka yang biasa-biasa aja ya. Karena kalau saya aja kalau beli ya, kayak saya beli di marketplace, itu yang saya lihat pertama kali adalah berapa jumlah tersebut, produk tersebut laku, itu pertama. Artinya banyak diminati dan produk ini biasanya suka ada tambahan originalnya. Tapi kalau di official store mah nggak perlu khawatir karena official store-nya memang produknya dia yang akan dijual. Tapi kalau di produk yang bukan official store gitu ya, tapi menjual produk itu, saya biasanya lihat berapa banyak tingkat lakunya, terus original atau tidak, terus juga bicara tentang rating. Nah, salah satunya yang menarik adalah bicara tentang rating. Nah, ketika rating ini mereka dengan sukarela gitu ya, meratingkan produk si Cetaphil, apakah secara langsung Cetaphil memberikan manfaat bagi konsumennya sampai ya selain hadiah tadi ya, sampai mereka melakukan rating rela dengan sukarela, memberikan bintang-bintang hingga 4,8 itu disandang oleh Cetaphil. Secara benefit sebenarnya udah pasti mereka rasakan sendiri secara kualitas sih, Bu. Karena kalau aku juga suka perhatiin review-reviewnya mereka, ada yang cuman bilang mungkin pengirimannya cepat, sellernya responnya cepat tanggap gitu. Tapi banyak juga yang ini aku sudah pembelian kedua karena aku cocok. Ini aku sudah repeat order gitu. Aku pembelian ketiga, keempat tuh ada gitu. Dan juga mereka ada juga ketika mereka sudah pembelian kedua, ketiga, mereka akan mengisi kalau di salah satu market
marketplace itu kan ada yang tekstur seperti apa, fungsi, terus apa yang dirasakan, dan itu mereka akan mengisi gitu. Jadi benar-benar sampai kegunaannya pun mereka akan share. Sepengaruh apa respon dari komennya konsumen ya, Cetaphil terhadap rating-rating, mereka lakukan rating, review rating, itu sepengaruh apa terhadap penjualan di Cetaphil sendiri? Itu pengaruh untuk pertama, kalau untuk orang yang baru akan membeli, biasanya kayak ibu ngelihat dulu berlaku berapa gitu, terus ratingnya berapa, tapi setelah itu mereka akan lanjut, yang ketiga adalah review. Yang akan dicek. Oh, tahapannya itu ya? Betul, biasanya begitu ya? Mereka akan langsung ngecek biasanya with foto atau with video. Mereka akan ngeliat tuh, oh jadi ada yang fotonya mungkin produk doang, tapi ada juga yang, oh ini saya udah pembelian keberapa, saya cocok gitu. Jadi itu sebenarnya review itu penting gitu untuk Cetaphil sendiri, apalagi skincare ya Bu. Maksudnya itu kan yang akan dipakai, yang akan berdampak langsung kalau ada kenapa-napa kulitnya langsung breakout misalkan atau apa. Jadi itu sangat, kalau untuk skincare review itu sangat penting buat kita. Karena memang ini hasil dari konsumen ya? Iya betul. Yang tumbuh secara organik dan belief terhadap produk Cetaphil ya? Iya betul. Keren ya? Artinya memang konsumen Indonesia atau netizen Indonesia ini sangat mempengaruhi. Jadi jari-jarinya itu berpengaruh terhadap penjualan. Betul. Semakin seru, Sobat Brand, kita ngobrol dengan Cetaphil dari bagaimana Cetaphil hadir di Indonesia gitu ya, produk-produk, lini produk yang memang sudah disampaikan Bu Firda gitu ya, termasuk dengan bagaimana strategi marketing digitalnya di marketplace, bagaimana tumbuhnya review, rating secara organik yang dapat mendatangkan revenue bagi perusahaan dan meningkatnya penjualan tentunya, ya kan? Dan mungkin boleh disampaikan juga di sini Bu terkait dengan teknologi digital kan semakin terus berkembang ya. Itu juga tidak terlepas dari ya perkembangan teknologi yang ada gitu ya, sehingga apa sih yang dipersiapkan Cetaphil kalau kita untuk terus eksis di ranah digital ya, karena memang semua konsumen Indonesia tuh memang mencari segala sesuatunya ya di internet untuk terutama ya. Betul. Kita mau cari produk apa, terutama yang dilakukan adalah lewat internet tuh, ya kan? Kita search dulu lewat keyword ya, lewat keyword, sehingga muncullah produk tersebut yang kita butuhkan atau direkomendasikan. Barulah kita masuk tuh biasanya ke marketplace ya kan, rekomendasinya marketplace mana tuh biasanya. Setelah itu masuk dari situ ke official store dan lain sebagainya. Nah, apa yang yang akan dipersiapkan lebih lanjut oleh brand Cetaphil melihat perkembangan teknologi yang sekarang makin masif? Pastinya kita harus terus update sama dunia digital ya Bu. Misalkan kayak tadi Ibu bilang itu kan melalui search engine. Jadi search engine kita pun juga harus kita maximize, kita optimalkan lagi. Jadi apa nih yang mau kita sasar? Apakah cuman skincare? Apakah cuman brandnya aja Cetaphil gitu? Tapi kita pasti juga menyasar apa yang jadi kelebihannya kita. Apakah misalkan yang kulit sensitif itu juga kita sasar, karena pasti biasanya kulit sensitif nyarinya tuh spesifik. Gitu. Terus juga kalau Ibu tadi nyebut marketplace suka ada live shopping. Live shopping. Itu hits banget gitu ya. Jadi ketika itu pun dilakukan oleh Cetaphil, live shopping di beberapa marketplace. Apa yang di produk apa yang diikutkan live shopping? Apakah semua produk atau ada beberapa produk biasanya khusus? Karena berkala, itu biasanya kita bagi-bagi. Jadi misalkan cleanser dulu, terus ada yang skincare pennya dibeda. Misalkan ini untuk brightening series ya, nanti ini jadwalnya untuk baby. Gitu. Jadi beda-beda. Jadi biar teman-teman gitu kan, teman-teman infobrand atau konsumen kita juga nungguin gitu. Ini kapan ya yang baby, ini kapan ya yang brightening gitu. Jadi nggak semua memang, tapi kita melakukan itu berkala gitu untuk live shopping. Berarti kalau live shopping ngomong-ngomong itu berarti
banyak promo juga dong ya. Wow, tentunya. Kapan lagi? Spill dong. Setiap kapan sih live shoppingnya? Kita reguler setiap hari. Reguler dari setiap hari? Dari TikTok live shopping itu kita reguler setiap Oke. hari. Terus Di jam berapa spill dong? Jangan nanggung-nanggung. Konsumen Indonesia kan pengen nungguin. kita jamnya itu ada sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Iya. Oke. Terus ditungguin aja silahkan gitu. Pesan sponsor kan biasa gitu Iya, ya. iya. Terus di marketplace juga kita mengadakan live shopping juga. Berarti kan kalau TikTok di sini nggak ada masalah loh nyebutin brand mau live-nya di mana. Soalnya hampir semuanya kita live. Baik dari yang orange. Nah, ini salah satu cara untuk mendekatkan diri ke konsumen ya. Betul. Ya kan? Sehingga konsumen akan lebih aware terhadap produk kita dan tentu saja bukan cuma sekedar kenal tapi memilih, menggunakan dan merekomendasikan ketika memang dia cocok, ya kan? Oke, terakhir Bu Firda terkait dengan keterpilihannya Cetaphil di kategori baby shampoo ya, mendapatkan penghargaan Brand Choice Award 2023. Ini kan yang pertama kali. Iya, karena betul. kami pun di Infobrand juga melihat hasil surveinya luar biasa ya. 17.000 ulasan di halaman internet. Ya, terus ya 25.000 review dari pembeli. Coba Bu, berarti kan tim kami bacain tuh Bu, 25.000. Ya, 25.000 ulasan review. Sehingga mereka juga dengan sukarela melakukan rating ya, dengan angka rating rata-rata 4,8. Artinya puas terhadap produk dari Cetaphil. Ya. Apa yang ingin disampaikan kepada konsumen Indonesia atas apa yang konsumen lakukan sehingga Cetaphil menjadi brand pilihan konsumen Indonesia sebagai Brand Choice Award 2023. Oke, karena ini spesifik untuk Cetaphil Baby, terutama di baby shampoo kategori. Aku pertama pasti kaget ya, karena tiba-tiba dapat surat dari Infobrand bahwa Cetaphil Baby memenangkan Brand Choice Award 2023 di kategori baby shampoo gitu. Jadi kita juga di sini happy gitu bahwa Cetaphil Baby ini mulai di-recognize sama masyarakat, terutama para moms gitu. Jadi aku berterima kasih kepada para moms yang sudah menggunakan Cetaphil Baby, di mana mempercayakan juga produknya kita, produk Cetaphil Baby untuk merawat kulit bayi yang memang kita tahu kulit bayi itu sangat-sangat sensitif gitu. Jadi sangat mudah kering, sangat mudah terkena biang keringat, ruam dan lain-lain gitu. Jadi aku terima kasih banget buat Infobrand dan juga konsumen Ibu. Jadi memang sebisa mungkin kita akan terus melakukan inovasi, terutama di Cetaphil Baby, dan juga kita terus menjaga kualitas produk juga. Jadi sehingga ibu juga tetap, para moms, para ibu juga tetap mempercayakan, oh aku akan pakai terus satu rangkaian dari Cetaphil Baby. Dan konsumen pastinya akan menjadi loyal. Betul. Nanti beralih memakai yang lainnya. Okay, baik. Terima kasih Bu Firda atas waktu dan obrolan yang sangat menarik ya. Meskipun Bu Firda selalu bilang ini adalah selamat pagi, kita udah siang ya Bu Firda. Kita dari pagi sampai siang membahas mengenai Cetaphil dan sangat menarik sekali brand Cetaphil telah meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 di kategori produk shampoo baby. Dan ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Cetaphil, di mana Cetaphil juga ditemukan ulasannya sebanyak 17.000 di halaman internet dengan 25.000 ulasan dari pembeli dan 54.000 produk terjual hingga mendapatkan rating 4,8 rata-rata. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Selamat buat Cetaphil dalam bincang Infobrand Talk kali ini. Tentu banyak hal yang dapat di-sharing oleh sahabat brand dan ambil intisarinya yang menarik untuk diimplementasikan di
bisnis atau brand Anda. Baik sahabat brand, sampai jumpa lagi di Info Brand Talk selanjutnya dengan narasumber dan brand yang jauh lebih menarik untuk kita bahas di next pertemuan. Demikian bincang kita di Info Brand Talk kali ini dengan brand Cetaphil, Ibu Firdawanda selaku Senior Brand Manager. Thank you Bu, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dan jangan bosan-bosan, nanti kita akan melakukan interview lanjutannya. Sangat menarik. Yeah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.